guru aktif dan pemenuhan beban kerja 24 jam ya setiap semester gitu. Jadi tetap dari sini. Kemudian jadi secara prinsip itu akan dibayarkan. Kalau sekarang belum, pasti ada sebab ya, karena di daerah lain sudah gitu. Nah, ini mau saya ceritakan alurnya, Pak Diki bisa menambahkan, menjelaskan gitu ya, karena beliau yang ini datanya. Alurnya itu kita undang untuk rekon ya Mas ya. Jadi kita mengundang rekonsiliasi data untuk TPG itu semua kabupaten kota. Kemudian nanti kita akan merekomendasikan berapa usulannya untuk kabupaten tertentu begitu. Sebagai contoh, pada saat rekon tanggal berapa Mas? Pada rekon di triwulan 1 kita ada rekon itu, waktu itu kita rekomendasikan untuk mengajukan 3,2 miliar gitu. Tetapi Bupati mengajukannya hanya 1 miliar gitu. Padahal sebenarnya rekomendasi dari GTK itu 3,2, tapi Bupati mengajukannya 1, sehingga masih ada kekurangan tentu 2,2 gitu. Lalu dilakukan kembali pengusulan tambahan, kita rekomendasikan untuk mengusulkan tambahan, dan ada batas waktu di dalam PMK itu tanggal berapa usulan terakhir untuk dibayarkan di tahun ini, karena kan misalnya di tahun ini di bulan apa itu sudah diatur waktunya. Semaksimal tanggal bulan September, 7 September harusnya itu usulan masuk, dan itu nggak bisa ditawar. Maksudnya itu karena ada proses dari GTK untuk menerbitkan SKTP-nya, lalu kita mengajukan berdasarkan usulan dari Bupati, kita ajukan ke DJA. DJA akan mentransfer, itu butuh waktu dalam 1 tahun anggaran. Nggak mungkin di akhir tahun langsung bisa dibayar gitu ya. Ternyata Bupati mengajukannya di tanggal 18 Desember. Ya nggak mungkin lah dibayarkan, karena kan itu sudah lewat waktu proses, dan itu waktu-waktu itu diatur dalam peraturan, sehingga nggak mungkin untuk dilanggar oleh kita gitu. Jadi itu prosesnya ya, bukan karena tidak dibayarkan, uang juga tidak ada di daerah, tidak ada uang transfer dulu di Pemda lalu dipakai di Pemda, tidak ada kewenangan DPRD untuk hal ini, karena untuk tunjangan itu adanya di kami, lalu melalui DAK non fisik, lalu ditransfer langsung dari DJA gitu loh. Jadi itu pemahaman itu mesti guru-guru tahu, kecuali anggaran kegiatan itu kan persetujuan dari DPR. Kalau anggaran tunjangan atau ada TPP ya dari pusat langsung, jadi keliru kalau mendemo DPR ya, karena bukan tidak ada di kewenangan DPR. Selalu ada pikiran bahwa uangnya ditransfer dipakai dulu, itu juga tidak, karena kalau data kami memang belum ada, usulan itu belum ditransfer gitu loh. Jadi kadang-kadang mesti buruk sangka, tuduhan-tuduhan sesat gitu. Ini kelemahan dari Bupati. Kebetulan ada kepentingan juga politik, jadilah masalah. Tapi saya ceritakan persoalan yang sebenarnya. Terus pertanyaannya nanti mungkin sebagai oleh-oleh buat guru gitu ya. Bisa tidak yang belum dibayar tahun ini dibayar? Ya bisa, karena itu hak mereka gitu ya. Nah, biar ya tentu prosesnya akan sama, mengajukan permohonan perhitungan. Sebenarnya itu tim kami ini siap untuk dimintai pertanyaan, berapa sih sebenarnya usulannya, kewajiban daerah untuk mengajukan tunjangan, itu tim data ini akan mendampingi. Bahkan kita rekomendasi pertama itu 3,2, tapi mengapa mengajukannya 1 gitu ya. Jadi kan sebenarnya kan gitu ya. Dan rekomendasi tim udah 3,2 loh, berdasarkan guru aktif, berdasarkan pemenuhan beban belajar dan lain sebagainya, itu ketemu angka tersebut. Jadi dari situ prosesnya akan kita ajukan. Ini semua kabupaten kota, bukan hanya di Saburai Jua ya, semua kabupaten kota akan seperti ini gitu. Kenapa tidak dibayar dari depan saja? Karena kan aktivitas guru itu, pemenuhan beban itu kan tiap semester. Jadi tidak bisa, misalnya asumsi itu nggak bisa, misalnya asumsinya gurunya ngajar semua, penuh semua, kan tidak. Ada juga yang tidak terpenuhi 24. Karena tunjangan ini kan ada term and kondisinya, harus memenuhi beban mengajarnya dan lain sebagainya, seperti itu. Dan setiap tahun memang tim kami akan rekon,
kemudian membuat dari Dapodik ketahuan di sana berapa guru yang aktif, berapa yang saat ini dapat tunjangan, berapa siapa yang belum terpenuhi dan seterusnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang bagus kalau udah sampai ke sini biar sama-sama tahu. Jadi persoalannya itu ada di mana. Namun mungkin yang perlu guru-guru dapatkan itu adalah solusi, bukan lagi saling menyalahkan kan sudah terjadi. Solusinya ya mereka mengajukan lagi ya kepada Dijen GTK. Jadi jangan salah, tidak bisa langsung ke DJA karena di beberapa kabupaten itu kenapa dia mengajukan tidak pernah dibalas atau ditransfer? Nggak mungkin karena kan DJA itu akan keluarkan SK dulu dari kita, rekomendasi, jadi nggak mungkin langsung dibayar karena kan yang tahu guru siapa dan berapa orang yang berhak itu di kita, guru yang mengelola guru. Jadi harus ke sini dulu, dasar surat Bapak itu kami akan tampilkan berdasarkan rekomendasi. Mungkin ada selisih, mungkin kurang, mungkin lebih. Selisih dari data itu baru kita akan ajukan DJA dan transfer. Itu seperti itu prosesnya. Nah, yang sekarang ini berarti berapa Mas yang terhutang? Nah, jadi saat ini si Bupati bisa mengajukan lagi 2,1 untuk 2023. Sisa yang kemarin. Sisa belum ajukan sampai sekarang. Belum. Oh, belum majukan. 2022, 2023 ya, itu belum, Pak. Ya surat itu sudah expired dong. Yang surat diajukan di September itu sudah nggak berlaku lagi. Karena itu kan surat itu diajukan untuk bulan tahun 2023. Tapi karena sekali lagi ya surat itu mengajukannya lewat tanggal 18 Desember itu kan sudah tutup buku loh, sudah nggak ada lagi kegiatan sehingga tidak bisa diproses. Surat itu ya tidak lagi diproses untuk dikerjakan di tahun sekarang. Nah harusnya nih awal tahun ini ngajuin lagi apa yang belum terbayar itu. Nah belum sampai sekarang kami belum terima surat. Oh sudah. Oh sorry sudah. Oh sudah 14 Februari berapa Mas? Ya. Ini mengajukan 3,8. Oh ya sudah. Jadi sudah mengajukan 14 Februari ya. Ini penjelasan dari Ibu Dirjen langsung. Tanggal 14 Februari dia baru mengajukan. Nah, ini Dirjen langsung yang jelaskan. Nanti boleh disampaikan suratnya Pak Bupati sudah sampai ke kami. Kemudian pertanggalnya 14 Februari tim lagi verifikasi data. Setelah ini suratnya akan kami SK-nya akan kami kirimkan ke DJA. Ini kan baru tanggal berapa ini? 22. Ya kan baru 6 hari kalender ya, itu melewati hari Minggu. Kita sedang proses. Berapa lama? Jadi secara teknis gini Pak, nanti kita akan melakukan rekor kembali untuk yang 2023. Itu NTT ini akan kami undang tanggal 27 Februari besok di Makassar. Jadi nanti kita akan rekor kembali kekurangan yang diusulkan berapa, walaupun secara persuratan sudah mengusulkan di tanggal 14 Februari usulannya sebesar 3,8 itu nanti akan kita verifikasi. Sedangkan kalau tadi teman kami kan hanya butuh 2,1, sedangkan ini lebih. Nah, nanti perlu ada verifikasi kembali. Nah, secara proses untuk CO ini kita harus terbitkan dulu SKCO-nya, ya, baru setelah itu proses pembayaran. Sedangkan mengenai anggaran yang digunakan itu bisa pada prinsip bisa menggunakan anggaran yang 2024. Jadi alokasi 2024 dipakai dulu untuk membayarkan yang CO. Jadi tadi syaratnya harus ada SKCO dulu. Nah, syarat SKCO kita harus melakukan rekor untuk memastikan berapa yang terutang di tahun 2023. Seperti itu. Nanti kalau mungkin secara proses waktu, kalau rekon besok itu Februari akhir, ya paling tidak kami usahakan Maret pertengahan sudah mulai proses SK ya. Karena di TW1 kan yang berbarengan dengan yang TW1. Terus itu masuk TW1.
Jadi yang belum terbayar di 2023 termasuk yang harusnya hak mereka di triwulan itu akan dibayarkan. Tapi ya tadi memang harus ada proses karena nggak sama datanya. Perhitungan mereka ini itu apakah masuk dari satu? Biasanya enggak. Nanti kami validasi lagi berdasarkan peserta tentukan kerja. Jadi kami sudah ada acara koordinasi. Sebenarnya sudah acara terpisah. Hanya saja timingnya berdekatan. Bukan sama. Jadi memang sudah dijadwalkan untuk rekonsiliasi saja. Memang harus ada proses itu Pak. Kan ini jangan sampai gurunya mengembalikan kan. Karena uang ini yang diperlukan yang itu kira-kira. Jadi kalau misalnya mau disampaikan kepada guru-guru kurang lebih ada proses, tidak ada anggaran yang sudah ditransfer ke daerah, tidak juga kewenangannya DPRD membantu mengadvokasi itu, jadi membantu sampai datang ke Jakarta itu membantu untuk bisa mengadvokasi segera bisa, tapi sebenarnya ada satu proses yang harus diikuti dan belum dibayarkan tahun 2023 hanya soal keterlambatan surat yang masuk. Ibu ini bicara. Nah, terima kasih untuk penjelasannya. Satu hal yang cukup mengganggu pemikiran saya terkait dengan nilai pengajuan dari bupati dan juga keterlambatan pengajuannya. Terhadap keterlambatan pengajuan ini sering di daerah oleh bupati dan sekda kembali menyalahkan guru-guru. Saya ingin tahu persyaratan-persyaratan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dalam hal pengajuan ini. Apakah ada kontribusi secara administrasi dari guru-guru sehingga menyebabkan keterlambatan pengajuan ini? Karena ada argumen-argumen yang disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa itu bukan salah kami, itu salahnya dari sekolah-sekolah yang terlambat terkait dengan Dapodi, terkait dengan aplikasi apa begitu yang harus diisi oleh guru-guru sebagai prasyarat pengajuan pembayaran atau nilai PPG yang diajukan di kementerian. Terima kasih. Pada prinsipnya betul Pak, ada persyaratan untuk boleh kita mungkin bertanya lagi nanti biar di panel sekali boleh? ya. Baik Pak, ini karena sudah diberi kesempatan, walaupun tanpa pemerintah di sini sampai saat ini kita tahu sendiri pemerintah Saburejo belum sampai tempat ini. Terima kasih Pak Ketua dan teman-teman yang lain. Saya hanya ingin menambahkan beberapa saja. Yang paling pertama itu saya sama dengan Pak Lores tadi mungkin bahwa terganggu dengan pengajuan itu, pengajuan oleh Kabupaten Saburejo tadi, bahwa sedianya disediakan 2,1 tetapi diajukan 3,8. Perbedaannya ada di mana kira-kira? Kami juga butuh informasi terkait itu. Yang berikut Pak, yang sering terjadi di Saburejo itu pengeluhan guru. Yang paling pertama itu tunjangan daerah terpencil. Tunjangan daerah terpencil itu mereka rasa tidak adil bahwa sekolah itu sudah ditentukan sebagai daerah penerima tunjangan terpencil, tetapi gurunya ada sekolah yang tidak dapat di situ. Pernah dapat atau dibatalkan? Ada lagi yang pernah dapat, tetapi dihilangkan lagi. Ini sebenarnya kami mohon penjelasan terkait ini biar kami bisa jelaskan kepada mereka di daerah itu. Ini Ibu Dirjen, ini informasi ini perlu juga kami membantu Komunitas Saburejo dan Kementerian untuk menyampaikan kepada guru-guru itu biar clear. Juga terkait dengan kondisi di Sabu itu tentang carry over. Carry over itu terjadi hampir setiap tahun di Sabu itu, baik itu tunjangan sertifikasi atau tunjangan yang lain-lain itu, istilahnya TPG, tamsil dan lain-lain. Nah ini Pak, ini kami mohon penjelasan. Apakah memang seperti itu? Kejadian model seperti itu memang harus dialami oleh sebuah daerah? Dia harus ada carry over setiap tahun itu? Karena dari pemerintah sendiri menyampaikan ke kami bahwa ada kondisi yang misalnya kenaikan pangkat segala macam yang menimbulkan carry over itu. Apa model seperti itu Pak?
Nah ini kami butuh penjelasan seperti ini biar clear, biar berimbang. Karena selama ini kami hanya mendengarkan dari pemerintah Pak, dari sumber yang sebenarnya kami, dari kementerian sendiri kami belum jelas tentang kondisi yang seperti ini. Mungkin dari saya sementara untuk begitu dulu. Baik Pak. Kalau secara nasional Pak untuk carryover ya memang tidak merata di seluruh kabupaten kota, tapi pasti setiap daerah ada karakteristiknya ya terjadi hal tersebut ya, karena ada pertumbuhan guru, jumlah guru, ada keaktifan guru, itu juga mempengaruhi karena persyaratan yang diperlukan itu kan guru tersebut harus mempunyai beban kerja mengajar yang linear. Nah, beban mengajar itu harus tercantum di Dapodik. Nah, pada saat kita melakukan updating Dapodik di setiap awal semester, itu kan kewajiban sekolah untuk mengisi beban mengajar. Nah, disitulah muara guru harus memenuhi persyaratan tadi untuk memenuhi beban mengajar. Nah, kemudian secara dari aplikasi dari Dapodik, nanti kita akan melakukan sinkronisasi dengan data terkait dengan sertifikasi, kemudian dengan data BKN, itu kita akan merging sehingga guru tersebut sebenarnya layak atau tidak diberikan. Contoh misalnya tadi beban mengajarnya sudah 24 jam. Maka kalau atribut lainnya tidak ada permasalahan, katakanlah tidak ada sanksi guru tersebut, maka guru tersebut bisa diajukan sebagai penerima. Nah, untuk proses penerimaan proses pencentangan atau proses pengusulan itu memang ada di Pemda. Kita menunggu, kita sudah memberikan by system, itu setelah dolar sistem, ini loh yang berhak yang nominasi. Nah, dari nominasi baru Pemda akan melakukan mengajukan guru-guru mana yang dibayarkan, karena kan Pemda lebih paham kondisi di lapangan, apakah guru tersebut memang benar beban mengajarnya betul di lapangan, atau kata guru tersebut sedang tidak aktif atau dinonaktifkan, itu ada di Pemda. Nah, dari situlah baru dari nominasi tersebut Pemda mengusulkan, baru kita mengeluarkan SK. Nah, itu dari persyaratan memang kita semua transaksinya di sistem semua. Jadi sebenarnya tidak ada berkas di luar sistem. Nah, seharusnya bisa lebih cepat, dalam arti adalah guru segera menginput pembelajarannya, gitu ya, Dapodik. Jadi kalau mungkin saya tambah sedikit ya Pak. Ya. Kalau tadi Pemda itu menyalahkan guru, bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Kalau misalnya seharusnya ada batas waktu kapan dia harus melengkapi pembelajaran di Dapodik, tapi kepala sekolah dan guru belum, ya nggak mungkin bisa. Jadi bukan sesuatu yang kayak tunjangan profesional kita itu loh, fungsional ya. Apapun hasilnya dapat itu enggak. Tetapi memang tadi ada pergerakan data, ada perpindahan data. Misalnya sekarang ini baru ada guru ASN, P3K gitu misalnya. Ada yang baru saja dapat, yang semula tidak punya sertifikat pendidik, lalu lulus PPG dapat sertif gitu kan. Jadi selalu ada perubahan data, makanya terus ada rekonsiliasi data. Dan basis datanya yang tadi itu di Dapodik. Jadi kalau mereka nuntut, misalnya guru-guru itu nuntut dibayar, tapi dia lambat juga untuk mengupdate data di Dapodik, untuk mengupdate proses pembelajaran, beban belajar itu yang tahu di sekolah, ya operator sekolahnya nggak mengupdate-nya, Pemda nggak bisa mengusulkan juga, karena kan berarti ada yang dipilih masih kosong itu ya Mas ya. Kalau Pemdanya nggak cepat-cepat, meskipun kita ada rekomendasi, tapi kembali lagi sekolah belum mengupdate ya nggak bisa. Jadi sebenarnya itu ya harus dulu bareng nih. Pemda bilang dulu. Nah, bisa lihat aja secara sampel apa benar sekolah satu itu lambat kan gitu ya. Jadi kita coba untuk tidak menyalahkan satu pihak dulu, karena bisa jadi apa yang disampaikan Pemda itu betul. Siapa sih yang mau dijemur tiap saat gitu ya. Dan Pemda juga tidak ada ruginya juga segera mengusulkan, karena nggak ada ngambil duit APBD mereka gitu. Tapi nggak akan terjadi jika memang
tidak diisi. Jadi terkait dengan jawaban carry over ya tadi itu ada pergerakan data Pak. Tidak bisa dipastikan. Saya ini basisnya adalah dosen di perguruan tinggi. Itu juga setiap awal semester harus mengisi BKD. Dan kalau saya nggak ngisi nggak dapat tunjangan juga seterusnya. Nggak dapat Mas Renang karena kan terlambat gitu loh. Jadi seperti itu sih. Tapi apakah bisa nggak sih Mas kalau misalnya Pemda itu mengusulkan sekolah yang terlambat itu ditinggalkan? Ya udah kalau sekolah itu dengan batas waktu tanggal 5 Agustus misalnya. Tapi yang lainnya sudah, satu sekolah itu belum mengupdate. Apakah satu kabupaten Sapurali juga harus menunggu satu sekolah itu? Ada peristiwa tidak, mana data yang masuk kita layani. Jadi kita dalam melakukan tadi proses PSK. Artinya ini tidak kolektif ini. Ya, tidak kolektif ya. Tidak. Jadi siapa yang masuk datanya itu langsung dapat dibayar. Seharusnya. Ya. Tapi mungkin daerah mikirnya berbeda. Ya, itu. Daripada berkali-kali masukkan gitu kan. Mungkin dia mau satu kali. Jadi kan tetap aja nggak kolektif, tetap harus Pemda yang mengusulkan. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang jumlah gurunya ada 2.000, baru 1.700 yang masuk, dia harus mengusulkan lagi yang 300 lagi kan gitu ya Mas. Nah itu mungkin 2 kali itu ya kerja ini. Kita juga harus latih disiplin juga gitu ya. Oke Pak Ibu, mungkin saya tambah lebih sedikit itu belum terjawab tadi memang terkait dengan yang diperkirakan oleh kementerian itu kan dana yang disediakan itu kan 2,1 M itu. Sedangkan pengajuan oleh apa namanya pemerintah Kabupaten Sapurali 3,8. Kira-kira bolehkah kami mendapatkan rinciannya seperti apa yang disediakan oleh kementerian dan yang diusulkan oleh Pemda? Karena tentunya ini yang memegang data di daerah ini kan harus connect ke bapak-bapak ini, tentunya dapat dipantau oleh bapak-bapak. Ya, tapi jadi membingungkan kami, kenapa ada perbedaan terhadap angka yang diajukan dan yang disediakan? Artinya Pak, masih ada lagi kekurangan 1,7 nanti. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini yang dijadikan alasan lagi oleh pemerintah Sapurali kepada para guru dan masyarakat ini. Sehingga saya pikir kami butuh informasi yang ini secara clear. Nah, kan tentunya kami datang ke sini kan pusatnya sudah di sini Pak. Kita tidak mungkin kemana-mana lagi. Ya. Nah, mungkin itu dari saya Pak. Ya Pak. Kalau angka dasar kami untuk kata tadi itu 2,1 itu kan kita melihatnya dari sistem yang sudah di SK-kan. SK kami punya SK itu kalau ada dua. Jadi sistem untuk pengajuan namanya SIM tunjangan. Kemudian ada SIM pembayaran. Itu yang memantau sudah dibayar atau belum, uangnya sudah sampai atau belum. Jadi dua SIM ini kita Ada juga yang namanya TPP di Sabu. Itu juga terlambat kejadiannya. Bukan terlambat per bulan lagi itu, tetapi 1 tahun Bu. Sehingga guru itu merasa apa? Yang berakibat pada kepala dinas PPKO dicopot oleh bupati. Sehingga kami juga kepingin tahu kira-kira kontribusi kesalahan ini dilakukan oleh siapa? Apakah memang karena sistem, atau karena keterlambatan dari pemerintah, atau bagaimana? Dan ingat bahwa kami daerah 3T, kami juga mungkin sedikit tolong dipertimbangkan tentang kondisi kami di sana. Kami jauh sekali. Kami ada di depannya Australia Bu, berhadapan langsung dengan Australia. Kami terasnya yang kayak ini Bu, berantainya Bu. Nah kami mohon situasi-situasi seperti ini Bu. Semua sudah menggunakan data, baik data dengan lewat IT dan segala macam sekarang. Di sini saya pikir kementerian tolong memperhatikan kondisi ini bagi atau khusus bagi kami daerah 3D. Itu situasinya Mas. Rame-rame Pak Bupati sudah datang.
Bupati, selamat datang Pak Sekda juga. Tadi saya menunduk Dirjen GTK bersama ada Pak Diki bagian perencanaan di GTK yang menghitung tunjangan-tunjangan dan tim. Nanti kami sudah diskusi pendahuluan Pak Bupati terkait dengan permasalahan di Sabu Raijua. Barangkali Pak Bupati kami beri kesempatan terlebih dahulu mungkin menyampaikan permasalahannya. Nanti kita bisa diskusikan kembali. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dengan teman-teman Pak Sekda dan Pak Ketua mungkin sudah duluan dan para anggota Dewan dengan staf yang lain mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Saya kira kalau sudah ada pembukaan dari awal pembicaraan, saya pikir substansi sudah tergambar. Saya kira tidak perlu saya ulang, tetapi saya akan memberikan gambaran singkat bahwa persoalan yang dihadapi kita di Kabupaten Sabu Raijua itu menyangkut TPG dan tunjangan non-SAP itu diungkapkan oleh PGRI, dimotori oleh PGRI. Saya pikir persoalan ini sebenarnya persoalan kecil yang bisa kita selesaikan dan sudah diketahui oleh semua, bukan saja Sabu Raijua tetapi daerah lain juga mengalami seperti itu. Saya pikir nanti sebentar kami mohon penjelasan dari Ibu dan Bapak-Bapak, terutama dari Kementerian Pendidikan ini. Kenapa saya bilang demikian? Karena anggaran yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan itu sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya dan mengalami keterlambatan. Nah, keterlambatan itu bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Dari kementerian menyelesaikannya dengan cara yang sudah terprogramkan sebagai petunjuk. Jika itu terlambat, maka bisa di-CO. Dan itu sudah dilakukan. Tetapi terus terang saya mau bilang ini politis, gitu. Sehingga kalau muncul ini ya harus kita hadapi. Kami mencoba untuk menjelaskan, tetapi pada prinsipnya mereka itu hanya mau mengatakan bahwa pokoknya, dan itu didengar oleh teman-teman Dewan semua. Begitu. Pokoknya, kalau sudah pokoknya ini berarti sudah buntu. Buntu ini saya pikir apakah disengajakan atau tidak, itu saja. Kecuali uang itu ditilai oleh kita, dimakan oleh kita, dan itu diungkapkan bahwa uang itu sudah dimakan oleh bupati dan kepala dinas. Nah, oleh karena itu kami minta datang ke sini untuk supaya kebetulan teman-teman dari legislatif ada bisa jelaskan. Kami undang juga untuk dengan PGRI Kabupaten. Ya, nah itu dualisme. Yang Sabu Raijua itu versi
Sabu Rejua sudah oke, sudah ada, tetapi itu juga belum terdaftar itu. Maksudnya yang mana ini? Kabupaten, kami undang itu. Kubu yang mana? Kalau yang pendukung dari provinsi itu kubunya Pak Samani. Nah, saya tidak tahu lagi yang kubu yang lain yang direstui itu di pusat apa, gitu. Jadi kami minta untuk supaya mereka hadir. Tapi karena patokannya pokoknya, jadi semua buntu. Surat pun dikasih ini. Makanya kami setelah ini nanti kami benahi. Jadi mohon maaf teman-teman dari Dewan, kami benahi itu yang saya omongin bukan berarti intimidasi. Itu jalur yang harus dipakai. Jangan setiap kata bilang intimidasi. Begitu. Ini yang dipakai oleh PGRI. Saya bilang, kita telusuri, kalau itu kesalahan ada di sekolah, kesalahan ada di dinas, kesalahan ada di badan keuangan, karena menyangkut uang, itu saya akan tindak. Saya akan berikan sanksi. Berikan sanksi ini bukan intimidasi. Salah ya salah. Intimidasi itu kalau kita tidak ada sesuatu yang ini kemudian kita mengatakan itu intimidasi. Begitu. Nah, oleh karena itu kami minta penjelasan dari kementerian tentang kenapa sampai bisa terlambat. Tetapi harapan kami ke depan, jalan pendek, kita mencari langkah-langkah yang memudahkan. Kenapa ini mesti panjang? Begitu. Jadi kalau bisa disingkat, dipersingkat saja, tidak apa-apa. Apalagi kami di daerah, tadi begitu saya masuk tengah tadi bahwa sudah dijelaskan oleh teman bahwa kita daerah Sabu Rejua ini daerah 3T. 3T beda, 3T daerah Sabu Rejua beda dengan daerah yang lain. Misalnya Rotendao atau misalnya kabupaten lain. Beda, karakteristik kita beda. Hari ini kita lagi rapat tentang SUM, tentang BBM juga. Itu diperlakukan sama seperti daerah lain, tidak bisa. Sabu beda. Jadi karena karakteristiknya berbeda, barangkali kebijakan pun bisa harus dibedakan. Kebijakan harus diatur lain. Saya kira itu secara singkat demikian. Saya mohon maaf kalau penyampaian saya model seperti ini, karena bagaimanapun NTT punya. Tapi dari hati ya, kami hati baik Ibu, Pak. Gitu. Baik, terima Mungkin kasih. demikian saya kembalikan diskusi selanjutnya akan mengikuti perkembangan diskusi. Baik, terima kasih Pak Bupati dan semua Pak Sekda dan jajaran dari Kabupaten Sabu Rejua. Sebenarnya tadi kami sudah menjelaskan sedikit, tapi saya akan ulang kembali ya Pak Bupati, bahwa sebenarnya proses pencairan TPG itu berbeda dengan antara Kemenak dengan Kemendikbud, karena basis anggarannya itu beda. Kalau di Kemendikbud itu DAK, dana alokasi khusus non fisik, yang ditransfer ke rekening daerah, gitu ya, tidak langsung ditransfer ke rekening guru, karena kalau guru agama itu di pusat, gurunya pusat. Sedangkan guru di Kemendikbud itu di gurunya milik Pemda, sehingga memang beda dari sisi mekanisme pembayarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses pencairan TPG ini ada tahapan yang harus dilalui. Sebenarnya kalau kami lihat rekam jejak proses yang dilakukan oleh Kabupaten Sabu Rejua tidak ada yang salah. Jadi prosesnya mungkin saya jelaskan sedikit. Nanti Pak Diki akan menambahkan jika kekurangan penjelasan saya. Dalam setiap pencairan itu memang diawali dengan rekonsiliasi data antara tim daerah dengan tim kami, dengan tim pusat. Kami semua kerjanya menggunakan sistem informasi manajemen SIM, yang tidak ada data yang secara fisik harus diupload, diunggah, atau data-data fisik ya Mas ya, ditandatangani secara fisik. Nah, rekonsiliasi itu biasanya dilakukan tiap 3 bulan.
Nah, mengapa harus rekon begitu ya Pak? Karena kita tahu bahwa SDM di daerah itu terus bergerak. Jadi mata pelajaran itu bertambah, berkurang, ada yang aktif, guru yang cuti, ada yang guru tambahan guru baru di situ sehingga beban mengajar gurunya berkurang. Ada juga dalam 1 tahun guru PNS-nya yang dulu tidak serdik mendapatkan lulus PPG dapat serdik gitu ya. Jadi tidak sesuatu seperti saya pegawai negeri sipil golongan 4D lalu dapat tunjangan fungsional tiap bulan tanpa harus melihat data. Nah, tunjangan profesi guru itu sama dengan tunjangan profesi lain seperti dosen yang harus berbasis data yang dilakukan guru tersebut dalam 1 semester. Nah, memang ada keterkaitan antara usulan pemerintah daerah dengan sekolah, karena sumber data yang dipakai oleh daerah untuk mengusulkan itu adalah sekolah melengkapi bukti bahwa sekolah tersebut guru-gurunya sudah melakukan pembelajaran dan pembelajarannya 24. Jadi kalau melakukan pembelajaran belum 24, ya dia tidak dapat TPG 24 jam. Nah, basis data dari sekolah itulah yang akan digunakan oleh tim Pak Bupati untuk mengusulkan besarnya tunjangan kepada kami di JGTK gitu ya. Jadi pasti akan dimulai dari perhitungan rekonsiliasi karena setiap tahun bahkan semester aja berbeda antara semester 1 dan 2 karena mata pelajarannya berbeda, beban belajarnya juga berbeda, gurunya ada yang pensiun di tengah jalan, ada guru mutasi baru dan lain sebagainya, itu namanya pergerakan data. Nah, apa yang dilakukan oleh Kabupaten Saburai Jua itu sebenarnya tidak ada kaitannya tunjangan ini dengan DPRD juga. Karena kalau di akademis fisik itu langsung by name by address jumlah orangnya, kemudian kami usulkan menerbitkan surat SKTP, surat keputusan bahwa yang usulkan oleh Dinas Pendidikan itu sesuai, baru nanti kita terbitkan SK itu akan kita kirim ke DJA untuk ditransfer ke daerah. Jadi prosesnya butuh waktu. Kira-kira kalau lancar berapa lama Mas Diki? Antara rekon sampai cair itu? Kalau kita biasa ini tribulan sih. Ya, per tribulan Pak Bupati. Jadi tidak bisa dibayarkan setiap bulan gitu seperti tunjangan yang lain gitu ya. Biasanya di daerah manapun ya di seluruh Indonesia sama. Lalu yang dilakukan oleh Kabupaten Saburai Jua adalah pada awal itu pernah mengusulkan tambahan carry over 1 miliar. Dan itu sudah dibayarkan. Lalu rekonsiliasi berikutnya, rekomendasi kami untuk mengajukan 3,2. Ya Mas ya? Sebenarnya butuhnya 3,2. Iya, butuhnya 3,2. Ya, butuhnya 3,2, tapi daerah masih mengusulkan 1 dan 1 miliar. Sehingga kekurangan Pak Bupati. Akhirnya nyuratin kembali kepada kami karena kan masih kurang, belum semua terbayar. Lalu kami sarankan untuk mengajukan kembali. Lalu Bupati juga mengajukan kembali, Pak Bupati, di dalam PMK itu batas usulan terakhir untuk mengajukan itu di tanggal 7 September setiap tahun. Tapi Kabupaten Saburai Jua baru mengajukan ke kami di 18 Desember 2023. Sehingga karena terlambat, maka tahun 2023 kami tidak bisa memproses. Nah, kami juga perlu tahu mungkin kenapa terlambat. Apakah Pak Bupati atau Dinas Pendidikan juga terlambat mendapatkan data dari para guru. Di sekolah-sekolah itu mengupload data di Dapodik, mengunci bahwa mereka guru-gurunya itu mengajar 24 JP-nya juga terlambat, karena itu pasti akan mempengaruhi keterlambatan usulan daerah. Nah, untuk mengurangi saling salah menyalahkan, tentu si guru sekolah itu harus dihadirkan. Kalau misalnya Pak Bupati menyampaikan bahwa sekolah A, sekolah B terlambat, yang menyebabkan secara kolektif daerah itu terlambat, nah itu bisa ditunjukkan supaya tidak ada fitnah gitu ya. Nah, karena terlambat maka belum bisa diproses, harus mulai proses lagi. Kami sudah menerima usulan Bupati dengan cepat ya, karena di bulan Februari itu sudah mengajukan usulan, yang mana usulan itu jumlahnya 3, sekian miliar gitu. Nah, untuk menindaklanjuti usulan Bupati itu tepat usulannya karena di bulan Februari kami akan ada rekonsiliasi data kembali.
kami akan mengundang Dinas Pendidikan seluruh Indonesia termasuk Saburai juga. Kita undang para legend dan akan kami undang tanggal 27 Februari di Makassar untuk mencocokkan sebenarnya 3, sekian miliar itu untuk apa saja, atau sekian miliar itu untuk apa saja. Perhitungan kami sekian, perhitungan Anda sekian. Nanti kita akan cocok-cocokkan data. Setelah dicari kata sepakat di situ, baru nanti kita terbitkan SKTP-nya itu, lalu kami kirimkan surat lampiran Pak Bupati ini kepada DJA untuk ditransfer ke daerah. Jadi prosesnya seperti itu Pak Bupati. Sebenarnya secara prinsip hak guru itu tetap akan terbayar. Tidak ada yang tidak terbayar. Tidak ada anggaran yang mengendon di rekening daerah, dan juga tidak ada yang tidak diperjuangkan di PRD. Karena kan di sini ini murni dari satuan pendidikan memverifikasi data. Verifikasi data digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk mengajukan kepada kami. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi prosesnya memang akan seperti itu hampir di seluruh Indonesia. Ini untuk TPG. Bagi Tamsil untuk daerah 3T pun sama. Jadi kita ada kriteria guru-guru yang mendapatkan tambahan penghasilan dari anggaran pemerintah pusat dengan mengajukan juga oleh daerah. Karena kita ada kriteria daerah 3T yang bisa tidak dibayarkan tamsilnya. Nah itu mengajukan, nanti prosesnya akan sama, lalu akan terbit surat dan akan dibayarkan. Kenapa tamsil itu juga harus ada verifikasi? Karena daerah-daerah 3T itu akan terus bergerak ya Mas ya. Baik kabupaten, daerah, kelurahan gitu. Jika sudah ada internet akan berubah kan gitu ya Mas ya. Begitu ya untuk tamsil. Ya, kalau untuk tamsil sebenarnya kan kembali juga ada dari sisi persyaratan. Jadi tamsil itu kan untuk guru PNS yang belum bersertifikat. Iya. Nah, data sertifikat itu kan bergerak. Nah, pada saat sudah sertifikat harusnya TPG ya, tamsilnya harusnya turun. Gitu. Jadi kurang lebih memang semua data seperti itu Pak Bupati, kurang lebih seperti itu. Silakan. Baik, saya kira kita sudah dengar langsung. Saya harap teman-teman juga dari Dewan sudah dengar. Kami sudah menjelaskan itu. Tetapi begitu masuk dalam situasi unjuk rasa, pokoknya tidak ada guna. Apapun yang kita buat itu yang omong tidak dengar. Sampai mau undang datang ke sini saja tidak mau dengar terima surat. Ini kan kalau yang ini itu sebutannya bebal, orang bebal. Saya sering bilang, ya pesan ini biar kita sampai. Kalau orang yang bisa mendengar, dia bisa jadi pintar kalau bodoh. Tapi kalau tidak dengar, kemudian tidak mau tahu tentang sesuatu, itu bebal namanya. Bebal. Saya juga mengharapkan semua bisa berjalan lancar. Terus terang teman-teman dari Dewan ini memang tidak ada kaitan, tetapi mereka sebagai perwakilan mereka ke sana, ke Dewan juga, terus diterima oleh Pak Ketua, dan Pak Ketua mengajak mereka untuk bisa bersama-sama dengan berdialog dengan Bupati. Kami menerima. Dan sebenarnya penjelasan begitu setengah hampir habis, tapi secara singkat bisa dijelaskan, tapi tetap tidak mau terima. Pokoknya hari ini bayar. Pokoknya gimana? Memang kalau sudah ditunggangi agak sulit. Nah, oleh karena itu kita batasi saja. Mari kita ke sini. Kemudian yang berikut bahwa masalah keterlambatan itu yang kita cari. Kenapa? Saya mau cari itu keterlambatan dari guru sekolah atau dari dinas atau dari badan keuangan itu. Dan di situ akan saya tindak sementara kita cari, dan kita indikasi sudah ada begitu. Tapi indikasinya bahwa
kebanyakan mereka terlambat. Bayangkan saja, Ibu, Pak, itu dia punya data. Dia punya data yang harus diberikan, softnya, hardnya. Softnya berbeda. Hardnya dia di situ popnya oke sekolah, tetapi softnya datang dengan pop dinas perikanan, kelautan dan perikanan. Ini kan fatal ini. Terus tidak ada tanda tangan. Ini mau gimana? Oh, ini alasan dari dinas tidak pernah kasih tahu. Bukan tidak pernah kasih tahu. Kalau baca aturan itu, setiap guru dia punya tanggung jawab pribadi atas data dia. Begitu. Jadi mestinya mereka tahu jelas, dan komunikasi lewat grup itu ada. Tapi tetap mereka bilang tidak pernah. Kami tidak sedang membela, tapi kita meluruskan untuk supaya semua tahu bahwa setelah tahu itu sudah bisa menilai bahwa itu ada kesalahannya di mana. Kalau saran saya Pak Bupati mungkin perlu dicek ya, kan tanggal 18 Desember itu Dinas Pendidikan dan ya yang mengusulkan data itu. Sekolah mana saja yang terlambat itu perlu dipaparkan datanya, karena guru juga harus diajari disiplin. Ya, jadi kalau memang kesalahannya itu sebenarnya mereka guru sudah menyelesaikan, tetapi dinas pendidikan yaitu dinas itu untuk pelajaran, bahwa jangan lagi karena itu menyangkut nasib perut guru gitu ya. Tapi kalau memang gurunya yang terlambat, kan sebenarnya gini Pak Bupati, ambil contoh ini perumpamaan aja, guru di Saburai Jua itu ada 2.500. Kemudian sadik-sadik yang atau sekolah-sekolah yang sudah ngabdi data itu 2.000 gitu ya, yang 500 itu belum, tinggalin aja. Jadi dia akan diusulkan di batch berikutnya karena dia yang tidak tertib. Tapi nggak usah nunggu 2.500 itu selesai semua. Prinsipnya kan itu yang sementara kita mau lakukan itu. Kemudian untuk menjelaskan bahwa siapa-siapa yang terlambat sementara kita datakan itu. Dan itu kita nanti sampaikan secara umum. Betul. Tidak langsung kepada guru, karena guru sudah dibilang tidak mau dengar lagi. Begitu. Dan kita nanti berikan sesuatu sanksi yang sesuai dengan ketentuan. Jadi supaya juga dipahami bahwa proses ini tuh saling berhubungan, tidak hanya satu instansi aja. Yang paling penting yang menentukan cepat atau lambatnya itu ya di sekolahnya. Sekolah itu menentukan, jadi menentukan apakah daerah itu akan mengusulkan tepat waktu. Jika sekolah itu menyelesaikan datanya tepat waktu, ya mereka dinas pendidikan kan nggak mungkin punya data karena operator sekolahnya ada di sekolah. Jadi data nggak diupdate, nanti takutnya dinas tidak diupdate, ketinggalan gitu ya. Jadi saya menduga sih sebenarnya ada sekolah-sekolah yang belum selesai ditungguin gitu. Nah mungkin ke depan, karena sebenarnya Bupati bisa mengajukan beberapa kali dalam satu periode waktu, ya nanti yang sudah misalnya ditetapkan tanggalnya terakhir 7 September ya, yang belum nanti berikutnya gitu, supaya itu mereka yang terlambat itu besok lagi nggak terlambat gitu. Itu yang sementara kita siapkan dalam hari itu. Yang mungkin yang perlu dicek ke ini yang suplai data ini Pak Bupati, mengapa terlambat itu kan berarti datanya dari dinas ya. Dinas apa DPKAD? Dinas ya. Kalau dinas itu nanti kan uangnya baru ke DPKAD baru transfer. Baik, saya kira itu. Ini saya secara teknis nanti saya minta Pak Kepala Badan Kewan. Terima kasih Bapak Sekda, Bapak Ketua. Mungkin silakan sampai diminum Bapak. Saya ringkaskan Ibu. Tadi penjelasan dari Ibu memberikan
Ini sebenarnya yang kami harapkan, sehingga memberikan pemahaman bahwa carry over itu bukan sesuatu yang haram atau tidak mungkin terjadi. Selalu. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ada progresif terhadap indikator atau faktor-faktor yang mempengaruhi Betul. nilai data validasi terhadap sasaran. Itu telah kami sampaikan sebenarnya. Tapi terpikir bahwa carry over itu sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh. Padahal sebenarnya untuk mengetahui ketepatan sasaran dengan mempertimbangkan variabel indikator error itu harus dapat dilakukan. Sehingga ini juga dapat ditandai dengan bahwa contoh selisih lebih ada pada TKG itu malah kan selisih lebih 5 juta sekian dengan mempertimbangkan progresif angka-angka tadi. Sehingga itu tidak sesuatu yang bukan keliru atau bukan salah. Yang kedua, Ibu kami konfirmasi bahwa pelaksanaan carry over ini untuk TPG dengan mencermati beberapa substansi yang disampaikan tadi, itu kami punya data juga bahwa ada transferan dana ke kami per 22 Desember itu 1 miliar lebih sekian, 1 miliar 54 juta sekian. Total anggaran di Kasda ada, nanti sebentar ini kita akan distribusikan kondisi per hasil verifikasi yang kami lakukan bersama teman-teman di Dinas PKPO, sehingga antara ketersediaan uang dan kebutuhan sudah teridentifikasi secara baik menurut kami, sehingga kurang bayar untuk TPG itu hanya 2 miliar lebih. 2 miliar lebih tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sampai belasan M. Ini data yang ada pada kami. Yang kedua terkait dengan tamsil, ini juga ada pada kami kondisi. Jadi hanya terdapat sisa selisih yang harus ditindaklanjuti kurang lebih hanya 303 juta. Angka ada pada kami, bukti transfer ke RKUD. Saya perkenalkan, saya Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, sehingga seluruh data yang masuk per tanggal ada tercatat pada dokumen ke sistem kami. Jadi saya rasa mungkin ini penjelasan ini mungkin nanti kita akan sandingkan angka ini ke bapak-bapak supaya bisa melihat ketepatan dan jumlah nilai dari yang ada. Sedangkan berkaitan dengan rekon dan keterlambatan, saya tentu akan mungkin lebih teknis nanti teman-teman di PKPO. Tapi saya dapat tandaskan juga bahwa keterlambatan terhadap pelaporan tadi itu berkontribusi dari data yang masuk untuk dapat disampaikan secara baik dan berkualitas data tadi ke sini. Jadi ini juga mungkin dapat dipahami. Tapi yang pasti kan ada suatu peristiwa rekon nanti dalam waktu dekat kita akan rekon. Yang 27. Iya, admin saya juga dari Perbenran mendampingi dan backup, dan masalah ini akan terselesaikan sebenarnya. Ya. Hanya mungkin kami butuh penguatan terkait penjelasan kenapa carry over. Biar jangan kami yang menjelaskan. Jadi apapun juga pertemuan hari ini tidak berujung bahwa carry over itu akan hilang atau tidak ada lagi. Karena memang itu perlu untuk menjadikan data yang pasti dan valid berdasarkan perubahan atau progresif yang ada. Ini mungkin mohon penjelasan, dan kita akan izin untuk kita menggunakan narasi yang disampaikan, verbal yang disampaikan tadi untuk disampaikan ke teman-teman. Mungkin seperti itu. Ibu sedikit izin Bapak Bupati, ada satu lagi yang mungkin perlu kami sampaikan terkait dengan kepastian. Kami juga dituduh bahwa kami tidak menyampaikan laporan terkait dengan permintaan terkait dengan kompensasi 50% untuk daerah yang berkaitan dengan TPG THR dan TPG gaji ke-13. Ini juga menjadi penting, karena ini juga akan menjadi isu yang akan dimainkan untuk mendiskreditkan bahwa kinerja teman-teman di Dinas PKPO dan secara akumulasi pemerintah itu lemah. Ini mohon penjelasan dari kami, dari Bapak Ibu di sini, karena yang kami pahami ujung daripada siklus tadi pun yang keluar kan yang disetujui hanya 8 kabupaten. Yang mereka, yang lain juga bukan tidak menyampaikan. Kami menyampaikan tepat waktu, kronologis kami punya, kami siapkan datanya, akan kami sampaikan. Time limit waktu kami sampaikan itu 26 Juni. Masih di bawah margin waktu yang ditentukan. Namun kami tidak memperoleh, bukan karena apa-apa. Karena yang peroleh juga hanya 8 daerah. Tidak termasuk Sabu, bukan alasannya karena kami terlambat. Dan mungkin ada indikator atau pertimbangan teknis lainnya atau pertimbangan logik lainnya sehingga kami tidak menerima. Ini mohon diberikan penjelasan sehingga ini bisa menjadi catatan untuk kami sampaikan ke teman-teman. Untuk sementara demikian Ibu saya kembalikan. Terima kasih Bapak Bupati. Baik, saya tambahkan sedikit bahwa sesuai informasi yang tidak tepat. Baik, sesuai informasi yang tidak tepat yang tadi disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan tadi itu informasi yang disampaikan oleh salah satu guru di tengah-tengah unjuk rasa. Dan katanya dia memperoleh data dari sini, dari kementerian.
Belum pernah ada. Entah lewat siapa, dan itu termakan oleh media. Nah ini kan tidak ada edukasi yang baik untuk masyarakat. Oleh karena itu kami harapkan dari Kementerian telusuri, entah lewat siapa. Kami ada setelah balik nanti kami akan sampaikan secara umum di media. Kita counter informasi berita dari mereka. Data pun berbeda. Dan kami sudah tertulis mungkin menikah bisa benar tersampaikan ke sini. Yang di data dari sini itu data apa tuh Pak tadi? Data tentang besaran anggaran yang disampaikan ke daerah dan tidak dicairkan, kemudian ada keterlambatan dari kami, tidak adanya. Tapi sebenarnya itu nggak pernah ada. Jadi kami hanya memberikan data. Kami yakin itu. Pihak-pihak yang berkompeten untuk pegang data. Ya, kami sekarang yakin aja itu. kalau diminta kami nggak bisa kasih. Ya. Kami yakin itu. Ini kami perlu sampaikan untuk supaya dari Kementerian juga tahu, Pak, ada manipulasi informasi seperti itu, sehingga ke depan bisa saja harus sampaikan kepada teman-teman staf untuk supaya jangan sampai ini bisa kalau tersampaikan dari ke orang lain. kita nggak tahu ya Mas ya. Ya. Kalau misalnya dia ada, kalau dari Kemendikbud nggak ada, karena yang transfer itu bukan dari Kemendikbud. Kalau dari anggaran-anggaran kan dari Kemendikbud. Ya. Mungkin Mas Diki bisa menjawab dulu. Nah, saya jawab sedikit ya Pak tentang carryover, nanti Mas Diki bisa bantu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa data itu terus bergerak. Jadi tidak ada dibayar di depan. Nah, data itu terus bergerak. Data guru itu bergerak, makanya kami itu terus ngitung tiap triwulan. Kalau data guru bergeraknya itu bisa pindah, bisa keluar, bisa meninggal, bisa mundurkan diri, bisa cuti. Kalau cuti itu juga tidak dibayar tunjangannya, cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, dan cuti sakit. Cuti sakit kan TPG itu dia 2 minggu aja dia nggak dibayar TPG-nya misalnya. Jadi memang data itu terus bergerak. Belum lagi kami sedang masif untuk mem-PPG-kan guru-guru dalam jabatan. Sehingga setiap tahun kami 60.000 sampai 100.000 guru itu berubah status. Yang semula belum dapat tunjangan jadi dapat tunjangan. Dan itu yang diusulkan kembali oleh sekolah karena dia dapat TPG. Karena data terus bergerak baik dari jumlah maupun beban belajar mereka, maka itulah harus dihitung ulang melalui tadi carry over tadi. Jadi kalau gaji itu bisa tetap, ya kan Pak ya, bisa diprediksi gaji kita PNS itu yang langsung ditransfer itu bukan carry over karena kan gaji itu tetap. Tunjangan fungsional itu juga tetap, kalau yang golongan 4A tunjangannya segini. Tapi kalau tunjangan profesi itu tergantung capaian si guru tersebut, bisa jadi sekarang dapat, besok enggak, bulan depan enggak, kan bisa jadi seperti itu karena dia bulan ini atau semester depan enggak, karena kemudian dia mutasi. Terus Saburai juga tiba-tiba ketambahan guru mutasi yang masuk, disetujui oleh dinas, masuk guru baru, itu nanti akan menambah fluktuasi data, sehingga itulah perlu carry over. Tetapi secara prinsip bahwa hak guru itu pasti akan terbayar, hanya soal waktu. Dan ini bukan hanya Saburai Jua yang mengalami, hampir seluruh Indonesia akan mengalami seperti itu karena kan data itu terus bergerak. Nah, terkait dengan waktu pun itu sudah ada ketetapan juga, misalnya rekod itu tiap triwulan. Jadi nggak bisa dibayar Januari langsung dibayar, itu tidak akan mungkin. Jadi rekonsiliasi data itu tiap 3 bulan. Kemudian kalau dinas DPKA, dinas pendidikan mengajukan lebih tinggi, perhitungan kami lebih rendah, bukan berarti ada markup, tapi dasar berhitungnya mungkin beda. Kami akan mengecek ulang di Dapodik, orang dari sekolah, kan sekolah biasanya cenderung untuk oke semua supaya dapat tunjangan semua. Tapi kan kami punya jejak data yang dari usulan daerah berdasarkan usulan sekolah. Misalnya kepala sekolah itu kan ingin semua gurunya dapat kan, tanpa mengabaikan dia tuh memenuhi beban kerja apa tidak gitu. Nah, tapi daerah berdasarkan usulan sekolah lalu akan mengusulkan kepada kami akan cek kembali gitu. Sehingga itulah yang menyebabkan
data terus bergerak dan ada waktu untuk proses rekonsiliasi. Dan ini bukan hanya rekonsiliasi itu kami undang para aja di seluruh Indonesia, ada waktu-waktunya. Jadi sama, kita akan sebenarnya kalau tahu akan ketemu daerah-daerah dengan kasus yang sama, gitu. Kemudian kalau mungkin masalahnya adalah teknis di sini Pak, bukan masalah uang itu tidak dibayarkan. Tidak ada kepentingan bukan daerah untuk tidak membayarkan, ya kan? Untuk apa juga tinggal di rekening daerah gitu. Nah ini masalahnya waktu. Bisa jadi ketika Bapak mengusulkan itu ditransfernya di Desember belum sempat didistribusikan. Bisa jadi seperti itu Pak. Jadi tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak mendistribusikan. Kemudian untuk keterlambatan ini bisa kompleks sebabnya. Jadi bisa sebab oleh dinas, bisa sebab oleh sekolah-sekolah. Karena memang saya pun sebagai ASN kadang-kadang juga harus kejar-kejar untuk mengupload bukti-bukti BKD. Jadi kesibukan guru yang banyak ini mungkin agak terlupa, atau sekolah yang agak terlupa, atau kalau di daerah 3T ada kendala jaringan juga bisa menyebabkan, karena kan semua menggunakan sistem. Jadi kendala teknologi itu juga bisa menyebabkan. Jadi banyak sekali faktor yang mungkin kalau kita nanti perwakilan guru ikut di sini, dia akan dengar sendiri bahwa persoalannya itu tidak ada unsur kesengajaan dari daerah, karena kan memang daerah juga ingin guru-gurunya sejahtera. Mana ada sih daerah yang tidak ingin guru-gurunya tersenyum begitu. Mas Diki ada yang ditambahkan? Ya, Bu. Terkait dengan teror tadi memang ada pergerakan data ya Pak. Ya. Di Saburejo ini kan kemarin ada perpindahan yang lulus P3K, awalnya dibiayai oleh pusat karena sama-sama sertifikat nih, sama-sama sudah lulus sertifikasi, tapi statusnya pada saat sebelumnya masih non ASN itu dibayarkan oleh Kemdikbud. Nah kemudian pada saat lulus P3K maka peralihan beralih ke Pemda untuk membayarkan. Nah itu kurang lebih kemarin juga cukup signifikan, sekitar 150-an sampai 200 lulusan baru P3K. Itu jadi menyebabkan kebutuhan di tahun berjalan terjadi penyesuaian gitu. Jadi ada carry over di 2022, kemudian berakumulasi ke 2023 ini. Itu juga salah satunya dari penyebabnya dari lulusan baru P3K. Jadi Bapak, saya sedikit menyimpulkan begini bahwa kita sepakat bahwa carry over itu bukan sesuatu yang menjadi tanda keterlambatan, tapi sebenarnya mitigasi atau solusi terhadap progresif data dengan angka estimasi sebelumnya. Bisa positif, bisa negatif. Yang menandai itu contoh di TPG dan non-share mungkin terdapat selisih kurang, tapi di TKG kan terdapat selisih lebih. Di kas kami ada selisih lebih 5 juta sekian. Itu menandai bahwa ada angka progresif data, faktor-faktor yang mempengaruhi itu yang mengakibatkan hal ini. Sehingga carry over menjadi solusi. Menurut saya ini mungkin kita satukan pemahaman ini, sehingga tidak menimbulkan kata bahwa kita anti dengan namanya carry over dan dianggap bahwa itu kinerja yang membuat keterlambatan. Demikian saya kembalikan. Terima kasih Mas. Ya baik, mungkin saya tambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita sudah hampir sampai pada kesimpulan dari semestinya bahwa carry over dan lain-lain pasti akan terjadi karena ada pergerakan data daripada guru-guru sendiri. Nah, jadi saya pikir saya mungkin sepakat dengan teman-teman dari pemerintah bahwa memang itu bukan hal yang tabu dan pasti akan terjadi setiap saat karena ada pergerakan data itu. Yang berikutnya jangan dilupa juga keterlambatan pembayaran tadi itu juga diakibatkan oleh data yang pengajuan yang terlambat di tahun kemarin. Ya, jadi seimbang. Biar informasi ini seimbang. Yang berikut Pak, yang belum terjawab tadi itu di Saburejo itu sering diperguncingkan terkait dengan dinas pendidikan, terutama itu kadisnya yang berujung sudah dinonaktifkan oleh Pak Bupati bahwa tunjangan daerah terpencil itu menjadi bancaan di sana, artinya dapat dimainkan siapa yang boleh dapat dan siapa yang tidak. Ini saya pikir dari kementerian harus menjelaskan, memberikan penjelasan
karena mohon maaf saya juga lagi live di Facebook ini Bapak Ibu, biar masyarakat langsung tahu, banyak yang menonton ini. Saya pikir ini langsung tolong dijelaskan terkait dengan tunjangan daerah terpencil itu. Karena di Sabuk itu sering diperguncingkan bahwa dinas pendidikan itu ikut bermain untuk menentukan siapa yang mendapatkan dana tunjangan daerah terpencil itu. Dan kami sudah menjelaskan tadi bahwa daerah kami itu daerah 3T, Pak. Sehingga saya pikir butuh perhatian khusus untuk itu. Kalau bisa, kalau boleh, semua sekolahnya bisa boleh juga. Kenapa hanya harus pilih sekolah untuk daerah dapat daerah tunjangan daerah terpencilnya? Kan begitu. Saya pikir tidak rugi juga. Lagian kan kami berangkat terdepan di NRT ini terhadap langsung dengan Australia. Jadi saya pikir ini mohon diperhatikan, jangan dipilih-pilih sekolahnya. Kalau memang daerah terpencil itu harus dapat daerah tunjangan daerah terpencil, kasih dapat aja semua. Atau bagaimana cara pengusulannya supaya tidak ada pilih kasih di sana? Karena ini sering diperguncingkan, Bu. Ya, Pak, saya sudah menangkap tadi pesannya. Jadi kalau untuk tunjangan daerah terpencil itu di dasarnya adalah Kepmen, Pak Bupati, keputusan Menteri. Dari Kepmen nanti kami bisa share ya, Kepmen itu di situ ada kriterianya disebut daerah terpencil. Itu apa? Dan basisnya adalah bukan kabupaten, basisnya adalah desa. Jadi basis desa. Jadi dalam satu kabupaten Saburai Jua itu yang disebut 3T bukan kabupatennya, tapi desa A, desa B, desa C itu ada kriterianya yang diatur dalam keputusan Menteri, dan itu yang akan diaudit oleh BPK. Apakah pemberian tunjangan itu sesuai dengan referensi? Saat ini sih kami jadi bisa jadi desa A itu dapat, desa B tidak, karena basisnya adalah keputusan Menteri. Kami sedang berupaya untuk merubah Kepmen itu basisnya sekolah. Jadi lebih kecil lagi, sekolah A, sekolah B. Jadi dasar itulah sebenarnya tidak tepat juga menyebut bahwa tamsil tunjangan itu jadi bancakan. Yang tidak diketahui masyarakat adalah ada kriteria untuk mendapatkan tunjangan, dan itu nominasi. Jadi tidak semua guru di Kabupaten Saburai Jua lalu dapat tunjangan. Nah, Pak Dinas Pendidikan itu melihatnya tuh bukan karena dinas akan rekon juga dengan tim data kami, karena kriteria itu ada di Kemen, sehingga guru-guru mana yang akan mendapat itu nominasi. Jumlahnya juga tidak bisa mencakup semua guru dapat, tetapi ada kriteria guru di daerah-daerah tertentu yang dapat. Nah, itulah yang tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga muncullah fitnah bahwa jadi bancaan, suka tidak suka, like dislike, padahal tidak. Itu nanti bisa dikonfirmasi kepada kami, data daerah di desa mana saja itu yang termasuk daerah desa. Yang menetapkan itu Kepmen. Jadi kami yang di Saburai Jua itu sampai kami bikin data petanya. Jadi itu sama kasusnya di Aceh. Aceh juga datang ke sini. Dan ini perlu diketahui nih ya Pak ya. Data daerah tertinggal itu tidak selamanya bisa bergantung tergantung data namanya data desa. Podes itu dimainkan Pak. Tergantung kebutuhan. Kalau lagi butuh bantuan rumah sakit, dibikinlah daerah tertinggal, sehingga dapatlah bantuan, karena harus syaratnya itu dia jalannya ini itu dapat. Kemudian pada saat penilaian adipura, dibikinlah daerahnya itu baik. Itu yang terjadi. Data Podes itu adalah rujukan data kami. Siapa yang jadi korban? Guru. Dapat, besok enggak, dapat, enggak. Karena data Podes yang jadi rujukan. Dimainkan oleh daerah Pak, tergantung kebutuhan. Oleh desa. Desa ini habis dapat dana desa, kan harus pertanggungjawaban nih. Jadilah datanya jadi bagus, dibangun ini. Gurunya nggak dapat. Tapi waktu mau minta dana desa, nggak punya A, nggak punya B, ini jalan jelek, ini rusak, daerahnya masuk, gurunya dapat. Jadi yang harus diketahui ya, saya juga tidak sedang membela kepala dinas ya, karena memang hanya berbasis data saja beliau. Beliau akan diaudit juga, tidak bisa sesukanya dinas untuk memberikan kepada siapa, karena
akan diaudit oleh BPK, akan diaudit oleh kami kesesuaian untuk ya. Tapi kalau kemudian jatahnya ada 1.000 lalu dilelang, ini itu boleh aja karena yang masuk kriteria itu banyak, bisa 1.500 yang dapat 1.000, nominasinya itu dinas pendidikan. Jadi itu loh Pak, saya itu suka kasihan juga kepada daerah-daerah dinas pendidikan, kemudian BKD yang dia tuh nggak dapat apa-apa, dia hanya sebagai kayak tumpang lewat aja nih kerja untuk mengurus data, karena itu uang itu by name by address, tidak bisa diambil, tidak bisa disunat, coba disunat sedikit aja udah ribet kemana-mana. Itu Pak kriterianya. Saya sangat prihatin ya dengan desa yang terus merubah-rubah data desa, PODES. Karena PODES itulah rujukan kami untuk menetapkan guru-guru di situ yang dapat tunjangan apa tidak, gitu. Kurang lebih itu sih tambahan. Mungkin Mas Diki ada tambahan penjelasan? Cukup ya? Izin Bu. Kalau sudah ketemu begini Pak, jadi terang benderang kan sebenarnya di mana tuh simbol-simbolnya begitu. Silakan. Baik, terima kasih Bu Dirjen, Ketua Bupati, mohon izin. Pertama, saya tetap menghormati guru dan pemerintah, sehingga kata-kata bebal atau sejenisnya yang dialamatkan kepada guru tentu tidak akan keluar dari mulut saya. Itu pertama. Kedua, apakah tuntutan guru di Kabupaten Saburai Jua terhadap PPG dan PPP itu ditunggangi kepentingan politik tertentu, juga saya tidak tahu walau bahwa dari penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui Bapak Bupati dan juga penjelasan dari Ibu Dirjen betapa fleksibelnya dalam hal pengajuan dan pembayaran PPG terhadap guru-guru. Letak permasalahannya di sini yang saya tangkap dari penjelasan itu adalah terlambatnya identifikasi masalah oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan, sehingga terjadi keterlambatan pengajuan ke kementerian dana ini. Jika persoalan itu ada pada proses updating data dalam Dapodik di sekolah-sekolah. Karena apa? Yang perlu kirim soft dan hard ke dinas itu adalah berkas TPP-nya. Sedangkan TPG dan non-TPG tidak perlu. Itu tinggal diupdate di Dapodik karena sudah final sehingga terbit SKTP-nya sebenarnya. Dengan demikian, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dirjen tadi bahwa dana itu dapat direkon setiap triwulan, sehingga sebenarnya ada keterlambatan pengajuan dari pemerintah daerah yang mana baru diajukan pada tanggal 18 Desember, dan waktu pengajuan itu sudah melampaui batas waktu yang diberikan oleh kementerian, sehingga pengajuan itu dianggap expired dan baru diajukan kembali oleh Pemda pada tanggal 14 Februari beberapa hari yang lalu. Kembali seperti yang saya sampaikan, terlambat identifikasi masalah. Seharusnya keterlambatan pembayaran atau terjadi CO ini tidak terhadap semua guru SD sebenarnya. Karena saya yakin, aku yakin bahwa tidak semua sekolah di Saburai Jua terjadi masalah updating data atau pergeseran tadi di data Dapodik. Dengan demikian, saran saya untuk pemerintah dan juga kementerian untuk mengidentifikasi masalah ini, sehingga yang terjadi keterlambatan pembayaran atau CO ini, carryover ini, bagi mereka yang tidak update data itu, bukan terjadi kepada semua guru sehingga berujung pada semua guru berdemo kepada DPRD dan Bupati di Saburai Jua. Tidak dibayarkan secara kolektif. Secara kolektif. Kan ini ada ruang ini bahwa tidak harus semua diajukan saja. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dirjen tadi sebelum pemerintah datang. Kementerian menganjurkan untuk melakukan pengajuan 3,2.
Tetapi di awal tahun pemerintah hanya pengajuannya 1 miliar kan? Kan begitu tadi penjelasannya. Lalu sisa pengajuannya itu dilakukan di akhir tahun di tanggal 18 itu pada waktu yang sudah lewat, sehingga terjadi surat pengajuan itu expired, sehingga harus dilakukan beberapa hari yang lalu lagi. Itu poin pertama. Poin kedua, pertanyaan saya terhadap pengajuan yang telah dilakukan oleh Pemda Saburai Jua pada tanggal 14 Februari itu, bila mana hasil rekonansi yang akan dilakukan tanggal 27 ini dibayarkan atau ditransfer ke rekening daerah oleh kementerian, mendahului proses siklus pembahasan APBD. Pertanyaannya, apakah uang itu nanti ketika masuk sebelum pembahasan APBD perubahan dapat digunakan mendahului oleh Pemda? Karena secara jujur bahwa guru-guru sangat mengharapkan pembayaran ini, sehingga misalnya kan dalam proses pembahasan anggaran perubahan itu terjadi di September dan Oktober di kabupaten itu, bahkan ada sampai November. Bila mana anggaran ini masuk sebelum itu, apakah dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membayar kepada guru-guru ini? Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih dan mohon maaf. Saya kembalikan. Saya bukan tanggapi tadi, tapi untuk tambah penjelasan. Saya pikir kita datang ke sini untuk mencari solusi, bukan memframing sesuatu untuk supaya kita mendapat sesuatu gitu. Saya harapkan ini tolong dipikirkan. Bukan kita mencoba untuk memframing sesuatu. Ya. Keterlambatan tadi, kalau kita ikuti dari awal, itu keterlambatan itu diakibatkan oleh apa? Oleh informasi data dari sekolah. Itu yang terjadi. Jadi mari kita cari solusi yang kita sudah dapat solusi yang disampaikan oleh kementerian. Jadi kita jangan memframing sesuatu, ya. Kita cari yang baik. Kita tidak dalam rangka untuk menyusahkan seperti yang dari kementerian bilang. Kita tidak dalam rangka untuk menyusahkan guru. Guru saya harap untuk supaya jangan menilai sesuatu itu hanya karena mendapat informasi yang tidak jelas. Saya harap demikian. Ini data semua salah kok yang diangkat oleh mereka. Ini saya lagi meluruskan ini nanti. Bapak itu boleh nggak kami tahu? Ya, nanti tadi yang saya bilang nanti kita kasih berikan ke ibu. Kok ada Ya, penjelasan terhadap substansi demo Februari. Enggak, maksudnya kok ada logo bupati? Oh iya, saya yang ini. Oh. Saya menjawab itu. Kalau yang dari mereka tidak saya dapat. Hanya dalam video itu kita rekam. Ya. Mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan tadi. Ini kemarin sebentar. Ya, Ini kemarin ini bilang ada keterlambatan ini. Ini bukti kita payroll ini ada. Ya. Kemudian tahun 2021, tahun 2022, 2023 terlambat itu karena apa? Ya, karena data itu masih terlambat. Nah, untuk itu bukan berarti kita kurang identifikasi. Mereka itu datang terlambat, kemudian kita buat dari dinas kemudian mengirim itu separuh. Yang separuh tidak. Nah, ke depan seperti yang usulan itu, kita akan tetap itu. Siapa yang duluan kita usul, yang tidak. Begitu. Nah, itu sudah disampaikan itu. Dan itu yang kita harapkan, kita akan buat seperti itu. Mereka yang terlambat, ya terlambat. Bahkan kalau perlu ada regulasi stop. Sama dengan kalau perguruan tinggi itu, dia kalau sudah terlambat sudah hangus. Nah, ini di sekolah SD, SMP, mungkin SMA tidak hangus. Saya kira kita bersyukur. Dan ingat bahwa CO itu bukan berarti dia tidak bisa ada. Dia bisa ada kalau itu terlambat. Nah, seperti yang tadi, kalau terlambat itu dia konsekuensinya dapat di CO. Nanti dengan CO gitu. Carryover. Saya kira ini perlu saya tambahkan, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Bupati. Betul bahwa tadi di awal juga saya sampaikan kita tidak sedang mencari siapa yang salah, solusi buat ini supaya guru
guru segera dapat tunjangannya gitu ya. Misalnya apa yang bisa kami bantu dari pemerintah untuk mengakselerasi, kita akan bantu. Nanti dengan timnya Pak Bupati bisa langsung ketemu tim data kami untuk apa yang bisa kami bantu untuk akselerasi ya, kita akselerasi. Tapi kembali lagi bahwa kita tidak bisa membayarkan kalau data yang dari sekolah ini belum komplit gitu. Itu yang satu. Yang kemudian tadi pertanyaannya, boleh nggak menggunakan dana talangan lain dipakai? Kami tidak merekomendasikan karena peruntukannya beda, sumbernya beda. Ya, tapi tidak merekomendasikan. Pertanyaannya boleh apa tidak, tergantung keberanian. Kan tidak rekomendasi ya. Karena kalau menurut saya sih lebih baik kita prosesnya kita tunggu, kan dalam waktu dekat itu akan diselesaikan. Di triwulan 1 itu akan segera ditransfer jika proses rekon selesai, kemudian kami rekonnya ada, kita terbitkan SK-nya, lalu kita kirim ke DJA langsung akan mentransfer kira-kira di bulan Maret. Itu apa yang belum dibayarkan di tahun 2023 plus haknya ya di haknya di 3 bulan di 2024 itu akan dibayarkan. Mungkin saya pesan yang ingin disampaikan kepada guru-guru gitu ya. Sebenarnya saya sih sangat berharap di ruangan ini ada guru yang ikut hadir gitu ya, supaya bisa mencapai siapa yang mimpin demonya gitu, supaya itu bisa disampaikan kepada guru-guru yang lain. Pada prinsipnya kan guru itu adalah milik pemerintah daerah, dan pemerintah daerah pasti tidak ingin guru-guru yang mencerdaskan anak bangsa itu sengsara. Terus perlu diketahui bahwa pembayaran tunjangan itu tidak serta-merta hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi harus didukung gotong royong oleh seluruh guru dan sekolah. Jadi gotong royong ini penting. Jadi untuk bisa memperakselerasi, kalau tanya kok kabupaten tetangga cepat kita lambat, itu ya perlu dicari juga. Saya tidak menyalahkan guru, tetapi gotong royong saya sebut tadi, tolong didukung data. Dan Pak Bupati juga memastikan Dinas Pendidikan mengusulkan di waktu yang tepat, gitu, tidak terlambat dari tanggal yang sudah ditetapkan, gitu. Bagi guru-guru di sana di Saburai Jua, kami di sini kan sudah ketemu dengan DPR dan Bupati dan sudah mengurai permasalahannya. Nanti kita akan akselerasi untuk setelah rekon tanggal 27, kan sebentar lagi ya, kita akan akselerasi dan hak Bapak Ibu guru akan terbayar. Semuanya tidak ada yang tertinggal. Karena itu bukan ada di rekening daerah sekarang, masih di DJA gitu. Nanti akan ditransfer dan langsung akan didistribusikan. Ya intinya seperti itu Pak Bupati. Jadi memang ada catatan-catatan penting ya di pertemuan ini. Yang pertama, dipastikan usulan tidak terlambat. Kemudian jika memang ada yang terlambat, boleh dimulai siapa yang sudah siap terlebih dahulu, agar guru-guru yang sudah siap, yang rajin tidak disamakan dengan yang tidak rajin. Terus mungkin perlu diidentifikasi persoalannya itu apakah karena kendala jaringan di daerah ataukah memang ada keterlambatan dari sekolah itu untuk mengupdate data. Nah mungkin Dinas Pendidikan melalui Kabid GTK-nya ya, itu bisa turun ke daerah-daerah untuk memastikan, mengoyak-oyak, memastikan sekolah-sekolah itu bisa mengirim data dengan tepat supaya ini bisa dijadikan rujukan. Dan bukan pembelajaran juga bahwa disiplin itu perlu untuk memastikan kesejahteraan kita terbayarkan dengan tepat waktu. Itu berlaku untuk siapapun pejabat atau ASN di seluruh Indonesia di jenjang apapun. Jika terlambat kita mengirim data ya tidak terbayar. Saya ini salah satu contoh dosen yang pernah tidak terbayar atau terlambat 3 bulan karena saya tidak menyelesaikan update data karena kesibukan dan tidak terbayar selama 3 bulan. Dan pada akhirnya juga rapel gitu, tapi tidak sama dengan teman-teman yang lain. Kurang lebih itu Pak Bupati, barangkali sudah cukup ya, karena saya harus ada rapat berikutnya. Ini kebetulan lagi ditonton ini oleh guru-guru nih Bu, ada sekitar 26 orang yang nonton di live saya ini. Biar biar informasi ini tersampaikan dengan cepat dan mereka tenang. Karena yang kami dengar nih akan ada demo-demo susulan. Biar ini clear ini. Jadi saya coba menyimpulkan yang terakhir tadi Bu tentang pembayarannya ini, bahwa yang berkembang di Sabu itu yang sampai di kepala guru-guru itu bahwa nanti akan dibayar setelah perubahan anggaran. Sebentar, ini saja mungkin Pak ya. Kalau sekarang lain, saya menghimbau pada guru untuk tidak demo. Tidak ada gunanya demo, karena proses administrasi sedang berjalan. Mau ditekan apapun pemerintah daerah, uangnya belum dikirim. Proses
administrasi rekon itu seluruh Indonesia, bukan hanya Saburai Jua yang akan rekon. Mau demo setiap hari dari sekarang, 27 itu baru rekon data. Itu termasuk seluruh provinsi di bagian timur. Jadi nggak perlu demo, kami sudah mendengar persoalannya, dan nanti kerja aja yang ngajar, yang baik. Kemudian tidak usah mencari siapa yang salah, ini sekarang sedang ada, kita carikan solusi. Saya sama nih Pak, saya di guru-guru di kabupaten lain juga saya katakan yang sama. Gak ada gunanya demo tiap hari juga, karena ini udah tahu persoalannya ada di mana, kemudian kita akan rekonsiliasi data, dan jika selesai seluruh Indonesia, wilayah timur itu akan ditransfer, bukan hanya Saburai Jua. Seluruh Indonesia yang rekon, kita punya rekon itu berapa kabupaten besok? 100 kabupaten itu akan wilayah timur akan diundang di Makassar. Nah itulah nanti pastikan tim data untuk datang untuk bisa memastikan segera untuk bisa kami terbitkan SKTP-nya. Prosesnya masih ada. Jadi sekarang ini setelah ini kan sudah diajukan. Misalnya diajukan di Januari pun akan kalau tadi bukan berarti sekarang terlambat. Dikirim surat Januari pun triwulan 1 itu rekonnya di 27 Februari. Maksud saya tadi kan ada baru terlambat, itu enggak terlambat. Karena sebelum rekon sudah dikirim. Januari pun dikirim, itu rekonnya tetap di 27. Untuk triwulan 1. Jadi triwulan 1 itu Januari, Februari, Maret. Nah, nanti setelah itu 27 Maret rekon, kami pulang ke Jakarta, tim data akan menerbitkan SKTP, surat keputusan. Nanti dari kami akan dikirim lagi ke PLPP. Kami untuk pembayaran itu di PLPP. PLPP itu akan mengirim ke DJA. DJA akan transfer ke rekening DPKAD. Jadi itu ada proses. Kurang lebih jika semuanya lancar itu Maret atau awal April. Harus dibayar. Ibu ini baik, terima kasih. Yang saya maksudkan tadi pembayaran mendahului siklus proses perubahan anggaran itu bukan dana talangan yang kita telan dahulu. Yang dimaksudkan tadi terhadap usulan pemerintah daerah yang 14 Februari kemarin yang nanti akan direkon tanggal 27 ini, ketika terjadi transfer dari kementerian ke daerah, misalnya pada bulan Maret atau April ini, apakah itu langsung dapat dibayar atau tidak? Iya, kalau transfernya berasal dari kementerian Kemenkyu, ya langsung bisa dibayarkan. Saat itu juga langsung bisa dibayar. Langsung bisa dibayar. Siklus pembahasan perubahan anggaran. Oh nggak ada, ini kan beda sumbernya, ya. DAK non fisik. DAK non fisik bukan DAU Pak ini. Iya. Ya ada urusannya dengan perubahan anggaran. Jadi sudah ada by address siapa yang akan terima. Jadi jika rekon selesai, kemudian sudah ditransfer dari DJA ke rekening DPKAD, nggak ada urusan lagi perubahan anggaran, langsung bisa ditransfer ke rekening guru. Baik, terima kasih Ibu. Jika demikian maka tidak ada alasan nanti ketika anggaran itu masuk langsung untuk dibayarkan. Dan terima kasih yang kedua, saya sampaikan tadi bahwa saran dari Ibu kepada pemerintah daerah untuk kedepannya percepat identifikasi masalah sehingga bagi mereka yang updating data yang tidak bermasalah dibayarkan, yang tidak baru mengusulkan kemudian. Terima kasih, saya kembali. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan tindak lanjut setelah distribusi keuangan ke RKUD. Benar bahwa ini DAK non fisik by BAD sasaran jelas, tidak ada potensi untuk terjadinya tidak tepat sasaran untuk hal lainnya, khusus untuk TPG dan ini. Namun tentunya juga bahwa kalau contoh PMK 109 itu mengatur bagaimana pemberlakuan terhadap kegiatan-kegiatan untuk tahun sebelumnya yang didorong pada 2024. Yang kewenangannya ada pada BUN, Bendahara Umum Negara, tidak diperuntukkan untuk bukan kepada BUD atau KBUD dalam hal ini jelas. Yang kami pahami juga tentunya ini butuh kepastian. Kami menanyakan ini supaya semakin lebih pasti. Kami memberanikan diri untuk menindaklanjuti, tidak bertabrakan bersinggungan dengan aturan lainnya, khususnya aturan menyangkut dengan penatasan anggaran PP 12 dan Permendagri 77 dan aturan pendukung lainnya yang bersifat keuangan. Ini harus menjadi jelas bagi kami. Hingga pulang kami menindaklanjuti. Kalau memang seperti itu. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan. Ada beberapa sisa pada kas yang kami anggap itu menjadi sisa, bukan menjadi silpa. Belum ada perhitungan terhadap anggaran yang ada tadi. Contoh ada saldo, ada sisa pada TPG, ada juga yang masuk di rekening kami per tanggal
22 Desember ada 1, sekian. Kami masih menganggap itu adalah sisa berdasarkan proses sebelumnya yang akan nanti kami pembayaran setelah cukup, karena dia harus bayar 1 SK. Karena ada pertanyaan juga bahwa kenapa tidak dibayar, karena ketersediaan uang yang 1 itu sekian tidak cukup untuk secara akumulatif membayar 1 SK, dia harus bayar per kolektif 1 SK. Ini informasi ikutan. Yang intinya begini bahwa kalau memang seperti itu hasil konfirmasi hari ini, hasil putusan hari ini untuk serta-merta melakukan pembayaran setelah RKUD tanpa melakukan penatausahaan pada siklus penganggaran lainnya, berarti ini menjadi keputusan. Dan tentunya ini menjadi hal yang ke depan bila terjadi suatu peristiwa hukum, kami akan berlindung pada putusan hari ini. Iya, ini akan menjadi catatan khusus dalam laporan kami dan izin kami merekam. Jadi mohon ini tolong dicermati secara bijak, karena apapun juga ada singgungan kriteria lainnya yang perlu kami pahami bersama. Jangan sampai kami ke depan yang disalahkan. Karena ada proses penatausahaan anggaran, ada proses bagaimana pemeriksaan, dan ada proses-proses lainnya. Kalau seandainya esok, andai-andai 2 minggu kemudian uang masuk ke RKUD, lakukan identifikasi, lakukan tindak lanjut hasil rekor, kita langsung bayar. Apakah cuma seperti itu penatausahaannya? Ini mohon penjelasan, karena ujungnya akan bersinggungan juga dengan kami. Bila seperti itu kami akan siap melakukan, dan ini menjadi dasar pijak kami. Demikian saya kembali ke Bapak. Jadi tadi yang kita maksud ini kan dana CO yang akan turun nanti Pak di semester 1. Ya. Nah kalau turun nanti bisa langsung dibayarkan, itu maksudnya. Dana CO Pak, dana carry over ya. Dan dana carry over bahasa SK carry over. Iya, dengan syarat ya. Itu tanpa menunggu hasil pemeriksaan BPK kita bisa lakukan pembayaran. Itu bisa. Dana carry over khusus carry over yang Ini bukan, kita bicara bukan sisa uang yang 2023 Pak. hanya dana carry over. Nah, kalau sisa 2023 tetap siklus. Ya, itu yang saya maksudkan. Salah satu itu. Sedangkan yang berdasarkan nilai SK bisa langsung dibayar. Iya. Jadi contoh misalnya nanti kan, tapi tetap dicatat dalam LRA kami, tetap dicatat dalam dokumen penatasan anggaran, penatasan keuangan kami. Tetap 2023. Iya. Ya, akan dicatat tahun 2024. 2024 sebagai catatan, dan itu akan menjadi tambahan silpa. Ya, dan kita akan melakukan pergeseran. Nanti kita lakukan pergeseran dengan peraturan Bupati. Selanjutnya pada perubahan anggaran itu diagendakan dalam sidang pembahasan perubahan anggaran. Iya. Ya, untuk yang silpa 2023 akan menjadi LRA. Ya. Lalu nanti dibahas kembali. Ya, dan dilakukan pergeseran. Mungkin begini Bapak dan Ibu, terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Dirjen dan Bapak ini, baiknya diberikan dalam bentuk tulisan atau surat ke Kementerian terhadap penegakan ini segera dibayar. Sehingga pada kemudian hari ketika misalnya ada potensi masalah hukum, Pemda dan DPRD tidak mendapat masalah terhadap hal yang dilakukan ini, pembayaran ini misalnya, kalau ini dapat dilakukan. Terima kasih. Yang terakhir Bapak izin sedikit lebih konkret. Ya. Jadi artinya begini, setelah uang itu tersampaikan Bapak berdasarkan SK carry over dengan sejumlah tadi, kita lakukan pergeseran. Kita lakukan pergeseran dengan peraturan Bupati, pergeseran anggaran mendahului perubahan. Itu tetap harus dilakukan. Ataukah tanpa melakukan itu cukup kita melakukan pencatatan pada LRA? Ini jawaban terakhir yang tentu akan menjadi penentu baik. Ya, untuk yang silpa, kalau silpa proses. Ya, setelah proses perhitungan menjadi silpa dan untuk lain-lain. menjadi bisa dipergunakan di 2024, tetap nanti digunakan mekanisme pembahasan kembali. Iya, pembahasan. Namun tadi kan konteks kita yang bahas adalah yang anggaran 2024. Anggaran 2024. Misalkan Bapak punya kebutuhan 17M ya, saya mencatat itu 17M. Tidak sampai. APBN Pak. Oh iya. Atau 17M nanti kan 30% akan ditransfer di TW1. Ya. Nah, anggaran yang TW1 itu pada prinsipnya bisa digunakan untuk membayar CO hasil rekor nanti kita. Oh iya. Ya, jadi uang itu bisa digunakan buat CO. Iya. Sedangkan sisa yang silpa itu tetap nanti menjadi sisa yang 2023 itu akan menjadi silpa di 2024. Setuju Bapak. Ya, artinya begini, ini berbeda, pemahamannya berbeda. Saya memahami. Dalam APBD kami, nilai estimasi yang berdasarkan TKD untuk 2024 kan sudah ada. Saat itu masuk transfer, kita memanfaatkan uang tadi untuk menindaklanjuti SK carry over. Berbeda pemahamannya dengan bahwa hasil hitung SK di hasil barusan rekor, SK itu peruntukan untuk carry over dengan SK tadi. Berbeda. Kalau ini saya setuju. Karena memang dalam TKD transfer keuangan daerah terestimasi kebutuhan berdasarkan DAK non fisik yang bersumber tadi. Itu ada. Saat uang itu masuk kita dapat memanfaatkan karena dalam APBD memang sudah ada. APBD 2024
namun peruntukannya untuk membayar carry over. Itu saya setuju, saya oke. Nanti kalau tadi uang datang, baterai SK, habis. ini carry over, ini khusus carry over, uang yang datang baru di luar yang sudah masuk TKD, APBD, estimasi, terus kita manfaatkan. Saya rasa itu agak panjang ceritanya. Tapi adalah keputusan hari ini seperti itu, kami siap. Karena tadi ditanyakan keberanian, kami siap melakukan. Tentunya ada rasa kriteria yang cukup baik. Demikian. Kalau yang tadi Bapak masukkan saya setuju. Karena dalam APBD kami kan 2024 ada nih TKD sejumlah sekian. Nanti uang itu sudah masuk, kita manfaatkan untuk carry over. Berdasarkan SK carry over nanti untuk TPG. Itu oke, itu memang siklus ini yang kami lakukan selama ini. Tapi kalau kata yang tadi bahwa ada selisih kurang, ini nanti datang proses SK, uang kurang langsung bayar, uang masuk bayar, woi. Ini nanti kita cermati dulu, Pak. Kita diskusi lebih detail. Ya. Ternyata udah jelas ya Pak? Udah, Jelas. sudah. Pak Ketua, Bupati izin tambahan sedikit.